Sedulurku sekalian, diceritakan malam semakin larut. Udara dingin merayap, merambat dari pohon dan dedaunan cemara yang lebat di hutan itu. Cahaya bulan yang semula tertutup oleh rindangnya daun-daun sudah mulai tersibak. Bambang Pajarprono yang semula berwujud raksasa bernama Kalorahso itu turun dari pertapaannya. Meski cahaya purnama bersinar dengan terangnya, tapi hutan tersebut terlihat sunyi dan sepi. Perjalanan Bambang Pajarprono pun seolah mendapat kehormatan dari pohon-pohon dan juga rindangnya dedaunan di hutan itu. Nampak dari semula hutan yang nampak lebat, kini enggan daunnya untuk berkelebat. Karena besarnya kewibawaan sang turun dari pertapa, yakni Bambang Pajarprono, satria yang hambek pandita. Air yang gemercik turun dari pancuran, tiba pada batu-batu, seolah-olah memberikan salam kepada satria pilih tanding ini. Tidak antara lama, Bambang Pajarprono sampailah kepada sebuah tempat yang indah. Tempat itu sepertinya adalah tempat taman sari. Terlihat bunga-bunga yang mekar menambah indahnya alam di tengah hutan belantara ini. Memang tempat itu teramat indah bagi manusia biasa, karena itu adalah sebuah taman yang dibuat oleh bangsa lelembut dari keraton Dahana Wengker. Kalau bukan bangsa lembut, tidak mungkin akan sanggup membangun taman yang luas dan penuh keindahan ini. Begitulah ujar Bambang Pajarprono dalam hatinya. Betapa tidak indah bunga yang beraneka warna disatukan dengan wujud dan keindahan yang begitu nyata. Di tengah-tengahnya ada kolam dengan hiasan ikan yang berlari ke sana kemari. Jarak tidak lebih dari 1 meter ada beteng yang tinggi. Rupanya beteng itu terbuat dari batu utuh, tapi dibuat melingkar seolah-olah menjadi dinding pemisah antara tempat yang satu dan tempat yang lainnya. Setelah berjalan beberapa saat, ternyata di situ ada pintu yang terbuat dari sebongkah batu yang besar. Di sampingnya ada raksasa yang tertidur dengan pulas. Lantas Bambang Pajarprono dengan cekatan melompat ke atas dinding penyekat itu. Betapa terkejutnya hati Bambang Pajarprono. Ternyata di balik dinding itu ada perempuan-perempuan cantik jelita rupawan, dan juga ada perempuan-perempuan yang sudah agak tua. Begitu banyak, lebih dari 50 orang.
Salah satu perempuan itu terkejut melihat yang baru datang. "Mbak Yu, itu loh balane buto datang lagi satu, manjat pagar itu, kata perempuan itu. Yang semua perempuan yang mendengar dari teriakan perempuan tadi akhirnya melihat ke atas pagar. Terlihat si Bambang Pajarprono berdiri, tangan kanannya memegang dahan pohon yang tumbuh di dalam beteng. Harapannya agar mudah ia turun ke bawah sehingga bisa cepat menolong perempuan-perempuan yang ada di beteng tersebut. Karena kelihatannya perempuan-perempuan itu butuh bantuan. Sebab kata nenek teko itu kemarin, kalau benar ini adalah tumbal-tumbal untuk lahapan Prabu Boko. Bambang Pajarprono pun akhirnya menginjakkan kakinya pada tanah dalam beteng. Setelah mengetahui Bambang Pajarprono tiba, para wanita ini mundur beberapa langkah. Kemudian Bambang Pajarprono melemparkan senyum dan berkata, "Hei Mbak Yu, jangan takut, saya bukan Bolo Buto yang tukang makan daging manusia. Saya datang ke sini memang diutus oleh nurani saya agar bisa menolong Mbak Yu semua. Kalau begitu engkau mau menolong saya, coba selamatkanlah saya dari cengkaraman Buto Prabu Boko. Kami ini akan dijadikan tumbal oleh Prabu Boko." Akhirnya Bambang Pajarprono pun mencopot sabuknya yang berasal dari ular itu. Lantas ketika sabuk itu dipegang pun, ular yang semula hanya kecil menjadi besar sebatang pohon kelapa. Para perempuan itu pun agak kaget dan ketakutan, tapi sadar kalau pemilik ini akan menolongnya. Maka dengan tenang perempuan itu pun memohon keselamatan kepada Dewata yang agung. Ular raksasa yang besar sebesar batang pohon kelapa tadi, kepalanya dipegang oleh Bambang Pajarprono. Lalu mulutnya terbuka. Bersama dengan terbukanya mulut itu, datanglah angin meniup para perempuan-perempuan tadi, kemudian masuk ke dalam perut ular naga raksasa itu. Kemudian dipegang kembali kepalanya oleh Bambang Pajarprono. Kemudian ular naga itu pun menjadi kecil, lantas dijadikan sabuk kembali. Setelah Bambang Pajarprono melompat pagar lagi dan kakinya menginjak tubuh raksasa yang berjaga di pintu masuk. Betapa kagetnya, betapa kagetnya si raksasa. Lantas Bambang Pajarprono pun mencipta dirinya menjadi seorang perempuan yang jelita berada di tepian kolam untuk mengelabui dari raksasa penjaga pintu beteng tadi.
Betapa terkejut si raksasa penjaga pintu melihat perempuan di tengah kolam bermain air itu. Lantas ia melihat dalam beteng. Lebih terkejut lagi karena perempuan-perempuan yang disediakan untuk tumbal Prabu Boko di dalam kolam itu telah hilang semua. Dalam hati raksasa tadi, apa podo ucul iki mang. Lantas dia mencari ke sana kemari, tapi tak ditemukan seorang pun. Tapi dia pun nampak gembira karena bila besok dimintai untuk menyerahkan tumbal kepada Prabu Boko, masih ada sisa satu perempuan yang bermain air di kolam. Dia berambisi dengan beringas menangkap perempuan yang ada di tepi kolam itu. Tapi tangkapannya hanya menangkap angin yang kosong, karena perempuan itu ternyata lincah menghindar. Ora sakarepe dhewe. Demikian kata si raksasa. Tanpa diduga, tanpa dinyana, ternyata perempuan itu pun lincah bukan main. Tiba-tiba tangan raksasa itu pun dipukul dengan sebatang pohon. Lalu ia berkata, "Wahai raksasa, sampaikan salamku kepada Prabu Boko. Katakan bahwa aku bernama Dewi Langgeng Sekti. Ya, aku pertapa perempuan yang mencari Prabu Boko untuk menghilangkan reretuh dunia, agar dunia ini damai. Maka sampaikanlah bahwa aku menantangnya di sini, di Taman Sarikaputren ini." Raksasa itu pun ketakutan. Lalu ia pun pergi meninggalkan tempat itu menuju ke istana Dahana Wengker.